Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu, mata kuliah Sistem Cerdas, akan menjelaskan mengenai tugas besar kita, yaitu uh, pengontrolan dosis KMNO4 untuk disinfeksi air kolam atau akuarium. Nah, pada kelompok ini beranggotakan saya sendiri, Salsabila Kisti Hadianita dengan NIM 110422378 dan teman-teman saya. Saya Nabila Rahmanasya dengan NIM 11042200025. Saya Muhammad Atarik Firmansyah, NIM 1104220130. Untuk persiapan pengujian, kami menyiapkan bubuk KMNO4 yang dilarutkan dengan 3 liter air. Hasil setiap pengenceran dimasukkan ke dalam kuvet sebanyak 25 buah sehingga kita mempunyai 25 variasi pengenceran. Ini untuk tabel konsentrasi pengenceran KMNO4. Jumlah mol yang kita gunakan adalah 2 gram dengan volume awal yaitu 50 mili, lalu diencerkan dengan 25 variasi mulai dari 0,08 gram dengan pelarutan 1,250 mililiter hingga 2 gram dengan pelarutan 50 mililiter. Input yang digunakan untuk pemodelan ini kita ada 4 variasi. Ya, pertama molaritas pertama dengan pengenceran pertama atau volume awal, dan molaritas kedua dengan volume kedua. Didapatkan 4 output dengan nilai C, M, Y, dan K. Nilai C, M, Y, dan K ini mempresentasikan konsentrasi warna yang terlarut pada larutan KMNO4. Lalu untuk data yang dihasilkan dari percobaan tadi itu diolah menggunakan bahasa Python, menggunakan Google Colab. Nah, yang pertama itu kita memanggil file datanya itu yang berbentuk Excel dari hasil percobaan tadi, lalu diproses datanya dengan menginputkan X itu ada nilai C, M, Y, K atau outputan dari hasil data tersebut, lalu Y-nya adalah jumlah V2-nya dalam mililiter. Lalu data tersebut di-split dengan ada data yang digunakan untuk training dan juga ada data yang digunakan untuk testing untuk model ANN ini. Untuk model ANN-nya ini kita menggunakan dua hidden layer. Yang pertama itu menggunakan 20 neuron, yang kedua itu menggunakan 10 neuron dengan fungsi aktivasinya itu menggunakan ReLU karena dapat mempercepat training data dan cocok untuk data yang numerik dan dapat menghindari dari vanishing gradient. Lalu menggunakan solver Adam karena ini dapat mempercepat update bobot. Untuk maksimal iterasinya ada di 3000. Jadi kalau misalnya sudah mencapai 3000 maksimal iterasi data, maka akan di stop. Untuk evaluasi model itu menggunakan R-square atau bisa dibilang ini adalah evaluasi untuk mengetahui seberapa baik model ANN yang menjelaskan sistem ini. Lalu yang kedua itu ada root mean square error atau rata-rata kesalahan besar model ANN ini. Lalu ada mean absolute error atau rata-rata selisih absolut. Lalu juga ada mean absolute percentage error itu untuk mengukur error dalam presentase. Nah, lanjut di sini ada visualisasinya. Di sini ada visualisasi, lalu ada scatter plot dan visualisasi data error distribusi. Mungkin langsung ke hasilnya aja. Nah, yang pertama, kita sudah memanggil data dari Excel atau data yang sudah dihasilkan dari percobaan. Jumlah data yang valid itu ada 25 data dan untuk
jumlah CMYK itu ada 25 data dan 4 inputan, dan untuk outputannya itu ada 25 data, sedangkan cuman hanya satu variabel saja untuk outputnya, dengan range V2 atau outputannya itu ada di 50 sampai 1250. Nah, data yang di training ini ada 20 sampel, dengan data testing itu ada 5 sampel, dan kita bisa training artificial neural network modelnya itu sampai dengan di iterasi atau epoch ke 123. Maka didapatkan hasil evaluasi uh, artificial neural networknya itu R square-nya itu ada di 0,6459. Nah, untuk R square-nya ini masih di bawah uh, variasi data target atau sekitar 64,59%. Jadi masih ada kurang lebih 35% pola data yang gagal di training atau ditangkap oleh ANN. Nah, untuk RMSE-nya itu rata-rata meleset kurang lebih 276 ml. Lalu untuk mean absolute error-nya itu sekitar 208 ml. Data yang di testing itu ada 5 kan tadi. Nah, untuk data aktualnya yang pertama itu ada di 139, dan yang diprediksi oleh ANN itu ada 268, maka errornya itu ada di 129 dan begitu seterusnya. Dan ini bisa dilihat perbandingan V2 aktual dan prediksi dari ANN atau colorimetric detection. Ini misalnya yang pertama di sini dia prediksi ANN-nya ada di 200 lebih, sedangkan yang aktualnya ada di bawah 100 seperti itu. Nah, di sini juga ada scatter plot untuk melihat visualisasi dari R square-nya. Dan ini hasilnya 0,64 atau 64,59%. Dan ini distribusi prediksi error prediksinya. Lalu di sini juga ada korelasi CMYK dengan volume pengenceran. Berikut analisis korelasi CMYK dengan volume pengenceran. Dari 4 grafik atau data tersebut dapat dianalisis bahwa volume pengenceran mempengaruhi konsentrasi dari CMYK-nya atau persen dari CMYK-nya. Lalu untuk yang di texting untuk prediksi dengan data baru, misalnya jika C-nya itu 25%, M-nya 15%, Y-nya 18%, dan K-nya 5%, maka prediksi untuk V2-nya itu ada di 344,10 ml. Dan model ini akan disimpan dan nanti bisa menjadi model untuk training data. Lalu model model yang tadi sudah dibuat itu akan disimpan dan akan digunakan. Nah, seperti ini untuk contohnya ada di sini. Nah, kita mencoba dari 5 data lagi. Nah, ini bisa dilihat pada grafik ini untuk case yang pertama, yaitu ketika C-nya 25, M-nya 15, Y-nya 18, dan K-nya 55, maka V2 yang dibutuhkan itu ada di 344 atau termasuk kategori yang tinggi. Sedangkan kalau C-nya itu ada 5 dan M-nya 3, Y-nya 4, K-nya 10, dan V2-nya itu yang dibutuhkan adalah 80% atau dalam kategori sedang, seperti yang ada di grafik. Lalu hubungan sian dan V2 seperti ini yang ada di grafik, dia menyebar. Lalu hubungan black dengan V2 itu juga menyebar. Lalu untuk komposisi warnanya juga dapat divisualisasikan menggunakan grafik berikut, seperti case yang sudah ditentukan di atas.
Untuk fuzzy logic yang kita gunakan di sini ada tiga. Yang pertama mengenai konsentrasi KMNO4. Yang pertama dari range 0 sampai 250 mengidentifikasikan bahwa air tersebut berada pada kondisi jernih. Pada range 200 hingga 400 mengidentifikasikan bahwa air keruh, dan range mulai dari 350 hingga seterusnya mengidentifikasikan air sangat keruh. Selanjutnya untuk mengetahui range dari air tercemar, kita mengidentifikasikan 0 hingga 50 untuk air yang tidak tercemar, range 40 hingga 75 untuk air yang tercemar dengan konsentrasi sedang, dan range 65 hingga seterusnya untuk air yang sangat tercemar. Untuk penambahan konsentrasi KMNO4 ditentukan dengan range 0 hingga 1. Lalu untuk penambahan konsentrasi sedang dimulai dari range 1 hingga range 7, dan penambahan konsentrasi KMNO4 paling tinggi dimulai dari range 6 hingga seterusnya. Hasil prediksi fuzzy logic untuk K1 hingga 3 itu dikategorikan aman karena kejernihan air dan pencemarannya relatif rendah. Untuk case yang keempat dan kelima, penambahan KMNO4 ada di tingkat konsentrasi sedang, dan untuk yang ke-7 hingga ke-9 diperlukan pengolahan air dan penambahan KMNO4 dengan konsentrasi yang cukup tinggi. Hasil dapat divisualisasikan sebagai diagram batang berikut. Untuk air yang jernih, penambahan KMNO4 berada di konsentrasi di bawah 2, sedangkan untuk air yang tercemar dengan konsentrasi sedang, penambahan dimulai dari 3 hingga konsentrasi kelima. Dan untuk air yang sangat tercemar dimulai dari range 7 ke atas. Pada visualisasi berikut yaitu counterplot ya, dosis KMNO4 berdasarkan turbidity dan TOM. Jika TOM dan juga turbidity sama seperti di atas, jika TOM dan turbidity-nya rendah, berarti dia memiliki konsentrasi KMNO yang ditambahkannya itu juga rendah. Dan kalau misalnya dia tinggi, TOM dan turbidity-nya itu konsentrasi KMNO4-nya itu akan yang ditambahkan itu akan lebih besar juga. Yang divisualisasikan dengan hijau itu konsentrasi KMNO-nya rendah, dan juga merah pekat yaitu konsentrasi KMNO-nya tinggi. Sekian penjelasan dari tugas besar yang telah kami lakukan. Eh, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.